Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raka Alkindi dengan NIM 24115330017. Kali ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester pada mata kuliah Desain Web dengan dosen pengampu Bapak Lutfil Khairi Eskom MCS. Pertama, kita akan jelasin tentang website sederhana yang saya buat sebelumnya pada tugas 1. Nah, ini merupakan website pertama saya. Itu belum mengimplementasikan PWA di dalamnya. Kali ini kita sedang berada pada halaman home. Halaman home ini memuat tentang website apa sih yang sedang diakses dan apa aja informasi yang ada di dalamnya. Lalu ada halaman about. Halaman about ini berisi tentang rangkuman atau deskripsi singkat tentang riwayat pendidikan saya, minat bakat, dan kemampuan saya. Lalu ada halaman kontak untuk menghubungi saya. Itu ada email, nomor telepon, Instagram. Ini berupa hyperlink. Ini akan masuk ke link Instagram saya, itu Kakak Road. Lalu ada juga LinkedIn. Ini merupakan akun LinkedIn saya. Tunggu sebentar, ini terlihat Ahmad Raka Alkindi LinkedIn. Nah, ini merupakan LinkedIn saya. Lalu kita lanjut untuk menghemat durasi. Itu materi yang udah kita pelajari selama 6 pertemuan pada mata kuliah Desain Web. Yang pertama ada analogi singkat tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau di tubuh manusia, HTML itu berfungsi sebagai kerangka. Kalau di Desain Web itu tuh sebagai kerangka yang membangun web. Lalu ada CSS, itu styling. Pada Desain Web itu berguna untuk styling. Lalu di Desain Web juga ada JavaScript, itu berfungsi sebagai brain atau otak dari web yang kita kembangkan. Pertama kita bahas HTML terlebih dulu. HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Itu bahasa markup standar untuk membuat atau menyusun halaman pada aplikasi web. Biasanya penggunaan HTML ini digunakan untuk menyusun bagian paragraf, heading, maupun link pada halaman web. Lalu ada cara kerja HTML. HTML itu ekstensinya adalah .html atau .htm yang bisa kita akses pada berbagai search engine, misalnya ada Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Browser tersebut dapat membaca file HTML dan merender konten sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Masing-masing halaman tersebut terdiri atas rangkaian teks yang bisa disebut juga dengan elemen yang tersusun untuk membentuk sebuah halaman website. Teks tersebut membuat hierarki yang menyusun konten hingga menjadi bagian paragraf, heading, dan blok konten lainnya. Lalu ada lanjutan HTML, yaitu ada form input, tulisan konten. Fokus pada pembuatan elemen navigasi menggunakan A atau hyperlink untuk hyperlink. Lalu ada daftar, yaitu UL dan UL. Ini antara satu ini ada yang pakai nomor, saya lupa entah UL atau UL. Lalu ada penyisipan seperti penyisipan media, itu kita menggunakan PMG. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada penyisipan media, inspect. Nah, nah ini ada link, hyperlink nih, ini pakai hyperlink. Cuman UL dan UL belum terlihat. Nah, ini tadi yang hyperlink tadi yang menyambung. Nah, untuk durasi kita lanjut saja. Lalu ini tadi kan form input menerapkan formula interaktif, contohnya di contact.html. Itu tuh mempelajari berbagai tipe input seperti input text, text area, lalu drop down, radio button, dan submit button. Pada project yang sederhana ini belum saya implementasikan, tapi nanti akan kita lihat pada web yang sudah ada PWA-nya. Oke, kita lanjut ke CSS layout. Itu ada model box dan positioning. Kenapa sih layout itu penting? Layout itu merupakan kunci untuk menciptakan tampilan terstruktur, menarik, dan responsif di berbagai ukuran layar. Lalu ada box model. Setiap elemen HTML dianggap sebagai sebuah kotak. Ya, kita belajar mengatur dimensi kotak ini melalui 4 properti inti. Itu ada content, padding, border, dan margin. Lalu ada teknik layout modern. Pada teknik layout modern ini
kita akan menggunakan flexbox untuk mengatur elemen dalam satu dimensi, baris, atau kolom, dan grid untuk layout dua dimensi yang lebih kompleks, untuk membuat desain yang lebih adaptif dan rapi. Lalu ada CSS dan modularitas. Modularitas CSS yaitu untuk mempelajari teknik untuk menulis gaya CSS yang lebih terorganisir, terawat, dan scalable atau dapat dikembangkan. Lalu ada tujuan dari modularitas. Solusi seperti CSS Modules atau CSS NJS digunakan untuk menghindari konflik nama yang sering terjadi pada proyek besar, sehingga setiap komponen memiliki gaya yang spesifik dan aman. Itu biar tidak salah panggil nanti. Lalu kita masuk ke bagian penjelasan singkat tentang PWA atau Progressive Web Apps. Progressive Web Apps atau PWA adalah teknologi web modern yang membuat website berperilaku layaknya aplikasi natif atau dapat diinstal pada home kita. Contohnya pada home ini. Lalu tujuannya adalah memberikan pengalaman yang cepat, andal, reliable, dan menarik changing. Lalu jantung dari PWA yaitu ada service worker. Service worker ini adalah script JavaScript yang berjalan di latar belakang, terpisah dari halaman web. Ia bertindak sebagai proxy yang dapat mengontrol permintaan jaringan serta mengolah cache. Sekian penjelasan tentang materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengubah website menjadi PWA. Mohon maaf saya terburu-buru karena memang timing itu cuma dikasih 5 menit. Lalu pertama tuh ada kita akan mengimplementasikan manifest JSON, lalu service worker, search engine, caching strategis, fitur offline, dan optimalisasi performa. Pertama ada manifest.json. Tujuannya adalah mendefinisikan metadata PWA dan mengaktifkan fitur installable agar dapat diinstal. Lalu implementasi membuat file manifest.json di root directory proyek. Lalu ada isi kunci, yaitu file ini mencakup properti seperti name, or name untuk nama aplikasi. Lalu ada start URL untuk menentukan halaman awal yang dimuat saat aplikasi dibuka. Lalu display itu standalone, mengatur tampilan aplikasi menjadi modular penuh tanpa bila halaman browser meniru aplikasi natif. Lalu ada icon. Untuk kali ini kita menggunakan 512 saja, tidak 192. Lalu ada integritas, file manifest.json dihubungkan ke semua halaman HTML, yaitu ada index, about, content, dan contact. Nih, untuk lebih jelas itu ini ada about, contact, dan index. Lalu ada service worker, itu tujuannya menjadi proxy jaringan yang berjalan di latar belakang. Itu mengusahakan logika caching dari thread utama halaman web. Lalu file service worker.js itu merupakan file yang berfungsi untuk mendengarkan penjaringan. Itu mendengarkan event install untuk pre-caching awal, mendengarkan event fetch untuk mencegat semua permintaan HTTP dari PWA. Lalu implementasi caching strategis. Tujuannya untuk menyimpan aset statis secara lokal untuk membuat PWA dengan cepat dan andal. Lalu ada event install. Pada event ini, service worker membuka cache, storage, dan menyimpan semua aset statis dan kritis. Itu ada HTML, CSS, JS, dan gambar yang kita inputkan, yang diperlukan untuk pengelolaan offline dasar. Lalu ada strategi. Satu, menerapkan strategi catch first atau catch only untuk aset statis. Artinya, untuk aset yang sudah di catch, service worker akan langsung mengambilnya dari catch tanpa perlu terhubung ke jaringan. Lalu ada fitur offline. Tujuannya itu untuk memastikan aplikasi dapat memberikan respon yang baik meskipun koneksi terputus. Lalu ada event fetch. Ketika pengguna mencoba mengakses URL, service worker mencegah permintaan tersebut. Logika offline. Jika permintaan ke jaringan gagal karena offline, service worker akan mencoba mencari respon yang sesuai dengan cache di storage. Lalu ada halaman fallback. Jika permintaan gagal total atau aset tidak ditemukan, service worker akan menampilkan halaman cadangan khusus yang telah di-cache. Itu ada offline.html, ini mencegah tampilan error di browser standar. Lalu ada pengoptimalan performa. Tujuannya itu memvalidasi kualitas implementasi PWA dan performa keseluruhan. Lalu ada pengujian DevTools, itu untuk memeriksa tab application di Chrome
DevTools untuk memverifikasi bahwa Service Worker telah berhasil diinstal dan cache storage berisi semua aset yang diperlukan. Lalu ada audit kualitas atau Lighthouse, menggunakan fitur Lighthouse di DevTools untuk menjalankan audit PWA. Audit ini menilai kecepatan, aksesibilitas, dan kelengkapan kriteria PWA seperti penggunaan HTTPS, manifest yang valid, dan registrasi service worker. Kalau ada skor PWA yang tinggi, itu idealnya di atas 90. Mengonfirmasi bahwa aplikasi telah dioptimalkan dan siap memberikan pengalaman yang cepat dan andal. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi untuk melihat web yang sudah menerapkan PWA dan belum menerapkan PWA. Pertama kita akan melihat terlebih dahulu web yang belum menerapkan PWA. Nah, ini merupakan web yang saya jelaskan tadi. Itu web yang belum menerapkan PWA, masih belum ada tombol install PWA, dan di sini juga belum bisa diunduh. Ini di bot juga masih belum ada pembaruan, di kontak juga belum ada form input. Lalu kita akan melihat web yang udah menerapkan PWA di dalamnya. Nah, ini merupakan project saya. Lihat sudah ada manifest.json, service worker, dan apps.js. Lalu coba kita lihat terlebih dahulu aplikasinya. Download live server. Nah, ini sudah terlihat ada tombol fitur untuk unduh PWA. Langsung saja kita unduh, lalu akan muncul notifikasi untuk install atau enggak. Kalau kita install, lalu bisa kita pin juga ke taskbar, shortcut. Nah, lalu dia akan muncul di desktop kita. Nah, ini merupakan file PWA yang sudah saya buat. Lalu kita juga bisa melakukan pengujian terhadap file PWA ini. Kita buka. Nah, kita sudah berhasil masuk di file PWA saya. Lalu kita akan menguji fitur offline-nya itu dengan cara, oh udah mati ternyata wifi saya. Nah, sudah terbukti bahwa file saya ini bisa diakses tanpa membutuhkan internet. Nah, ini bot sudah ada perubahan. Saya menambahkan beberapa foto kegiatan, contohnya menjadi ketua himpunan. Lalu ada juga di halaman kontak, seperti yang saya bilang tadi, sudah ada form untuk memasukkan form input. Nah, ini bisa saran nih, kita bikin tulisan pesan Anda. Saya ingin mendapatkan nilai A pada mata kuliah desain web. Lalu kita centang tidak ingin dibalas. Nah, kirim pesan. Lalu muncul notifikasi untuk form berhasil diinput. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan. Baik, kesimpulan dari tugas kali ini adalah kita sudah berhasil membuat sebuah website sederhana, yaitu mengimplementasikan PWA ke dalamnya, yang dibangun dengan beberapa file. Itu ada file CSS dan HTML. Lalu kita ubah menjadi progressive web app yang fungsional. Transformasi ini dicapai melalui 3 pilar implementasi. Pertama ada integrasi manifest.json yang mendefinisikan metadata dan mengaktifkan instalasi PWA ke home screen. Lalu kedua ada service worker.js, itu sebagai proxy jaringan yang memungkinkan kontrol caching. Lalu yang ketiga ada penerapan strategi cache yang menyimpan aset data statis secara lokal, didukung oleh halaman fallback itu offline.html yang menjamin keandalan aplikasi saat koneksi jaringan terputus, seperti yang kita uji tadi. Lalu seluruh proses ini dioptimalkan dengan optimasi audit performa yang memungkinkan Lighthouse untuk memverifikasi bahwa PWA telah memenuhi standar kualitas dan kecepatan. Lalu kita kan tadi udah melakukan instalasi menerapkan PWA. Nah, apa sih manfaat dari merubah website menjadi PWA itu? Yaitu, implementasi PWA ini membawa manfaat signifikan bagi pengguna.
Nah, secara kinerja, PWA memastikan waktu loading yang sangat cepat karena penggunaan cache yang efisien. Dari sisi pengalaman pengguna, PWA memberikan pengalaman yang andal, di mana konten tetap dapat diakses penuh walaupun tanpa adanya jaringan. PWA juga menawarkan pengalaman seperti aplikasi natif, itu aplikasi yang diinstal pada desktop kita, pada PC kita. Jadi kesimpulannya adalah proyek ini membuktikan bahwa membuat tugas ini menunjukkan bagaimana kita dapat menciptakan solusi yang efisien untuk berbagai platform dan kualitas tinggi yang dapat bekerja dimanapun. Mungkin sekian dari ujian tengah semester saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.